Cek, cek. Ini aja. Kenapa? Oh iya, gue yang suaranya kecil. Jangan deh. Jangan dong, Besti. Tes. Ada mati? Tes. Gimana, Pak? Gimana sih? Ada yang bawang nggak? Oke. Mau kirim file nggak? Kirim kan? Oke, itu ya. Eko, satu. Ah, kok sedang? Nggak usah kali. Iya. Apa mau turun juga nggak apa-apa. Yaudah turun aja. Turun aja dong. Ini gue sih bawa. Kakak pakai lilin. Osana sekali. Osana sama Osana Amin. Osana, Osana, Osana. Terakhir. Osana Amin. Oh
Remaja diundang untuk bangkit berdiri. Pada hari ini kita telah memasuki minggu pertama masa Prapaskah, di mana kita akan bersama-sama menghayati sengsara dan penderitaan Tuhan melalui peristiwa salib Kristus. Minggu ini menjadi kesempatan khusus bagi kita untuk menghayati kasih Allah di dalam Kristus dan menjalani pertobatan dengan tulus. Lilin berwarna ungu yang menjadi simbol duka cita sekaligus keagungan Allah telah dinyalakan. Itu berarti kita mulai memasuki perziarahan iman dalam perenungan penderitaan Kristus, Sang Terang Dunia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Sang Penebus, Sang Raja Maha Pemurah, Pemberi Anugerah. Saatnya kami
berdiri di hadapan anak-anakku sampai sore. Bersama dan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami kepada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bersama berbagi Allah yang dulu berkata, kami kepada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, bagi Dia selamanya. Bersama dan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan. Teman-teman, seringkali kita menjadikan masalah yang kita alami dan kelemahan yang ada pada diri kita sebagai fokus di dalam hidup. Karena memikirkan hal tersebut, seringkali kita malah menjadi tidak bersemangat untuk menjalani kehidupan kita. Kita malah merasa kalau hidup ini penuh dengan beban, dan kita malah melupakan berkat yang sebenarnya telah Tuhan berikan kepada kita di sepanjang kehidupan kita sampai saat ini. Kita diciptakan penuh dengan berkat dan Tuhan ingin kita hidup menjadi berkat bagi sekitar. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah menjadi berkat untuk sekitar kita? Atau kita malah berfokus pada kelemahan kita dan melupakan berkat yang Tuhan berikan? Diberikan kesempatan kepada remaja untuk merefleksikannya di dalam doa secara pribadi. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini sehingga kami dapat berkumpul bersama dalam ibadah ini. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui dosa dan kesalahan kami yang disengaja maupun tidak disengaja. Ampuni segala dosa kami Tuhan dan bantu kami untuk berubah mulai hari ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Teman-teman semua diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Yehezkiel 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, selamat bagi Tuhan. Yang mengasihiku, yang memeliharaku. Syukur bagi Tuhan, selamat bagi Tuhan. Yang mengasihiku, yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, selamat bagi Tuhan. Yang mengasihiku, yang memeliharaku. Syukur bagi Tuhan, selamat bagi Tuhan. Yang mengasihiku, yang memeliharaku selamanya. Persilakan dulu. Sebelum kita bersama
baca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon hikmat dari Tuhan supaya kita boleh mengerti, menerima dan juga melakukan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini kami boleh kembali beribadah ya Bapak, sekalipun masih lewat media online, tetapi kami percaya sukacitamu senantiasa hadir dalam hidup kami ya Bapak. Jika sebentar kami akan bersama membaca bagian dari firman-Mu ya Bapak, kiranya Engkau yang memampukan kami untuk boleh berfokus dalam pembacaan ini dan juga merenungkannya sambil juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari kelak. Dan juga mampukan ya Bapak hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah apa yang dikatakannya berasal dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman diambil dari Kejadian 1 ayat 28 hingga Kejadian 2 ayat 4 bagian A. Kejadian 1 ayat 28 hingga pasal 2 ayat 4a, demikian bunyi firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian telah diselesaikan langit dan bumi serta dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala riwayat pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita yang berbahagia, ialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan namun juga memelihara dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Hosana. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah original blessing. Biasanya kalau kita bicara soal original ini merujuk kepada sebuah kualitas gitu ya. Oh ini barang ini KW1, KW2, KW ori. Teman-teman yang biasa belanja online pasti tahu akan hal ini. Tetapi apakah di luar sana ada, kalau kita ketika berbicara ada original blessing, apakah di luar sana ada blessing yang KW? Apakah ini tema sebenarnya Pak Sam ingin mengatakan bahwa jangan-jangan berkat yang kita terima itu adalah berkat yang KW-KW, berkat yang kaleng-kaleng, yang kentang, bukan berkat yang orisinil, yang bagus, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah rekan-rekan, tema ini menarik sekali karena apa? Karena ketika melihat pembacaan Alkitab yang kita gunakan, bacaan Alkitabnya diambil dari kisah penciptaan manusia. Di mana pada bagian ini Allah telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita tentu masih mengingat bagian ini ketika manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Dalam bagian ini kita melihat bahwa manusia diciptakan Allah menurut gambarnya. Artinya setiap kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Sebuah karya seni yang unik, yang berbeda dan tidak seperti yang lainnya. Kalau kita lihat kembali ke bagian-bagian atas, Kejadian 1 mengatakan bahwa yang lain binatang-binatang, ternak segala rupa diciptakan dengan firman Tuhan. Ini berbeda ketika Tuhan menciptakan manusia. Karena apa? Karena dia menggambar.
Berarti setiap kita adalah ciptaan yang spesial, ciptaan yang unik, ciptaan yang gak ada bedanya. Tak asing lagi dan tak ada duanya kalau kata sebuah iklan biskuit pada tahun 90-an. Ini menjadikan kita manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena diciptakan bukan dengan Tuhan cuman berfirman, cuman ngomong jadi, totonya jadi tumbuhan, jadi binatang, jadi enggak. Tetapi benar-benar dengan menurut gambar dan rupanya. Berarti di sini rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia diciptakan Tuhan dengan karya tangannya sendiri. Inilah yang memampukan manusia untuk menguasai. Kalau di sini kita lihat di ayat 28, Allah memberkati mereka dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam bagian ini Tuhan memberikan berkat, tidak hanya berkat tetapi juga memberikan sebuah tugas kepada manusia, yaitu untuk bertambah banyak dan menguasai bumi. Kalau bicara soal menguasai, apalagi sekarang konteksnya lagi ada perang di Eropa Timur sana, maka yang kita pikirkan mungkin menguasai ini adalah, oh berarti saya harus menjadi penguasa. Semua harus tunduk di bawah saya. Segala ciptaan, segala hewan-hewan harus tunduk di bawah manusia karena manusia adalah posisi yang tertinggi. Memang di dalam bacaan kita diterjemahkan dengan kata berkuasa. Tetapi rekan-rekan kalau kita merujuk kembali kepada akar kata aslinya sebenarnya, di sini maknanya tidak hanya berkuasa sebagai penguasa yang kejam, penguasa yang mau menganeksasi, penguasa yang mau menguasai, menduduki sebuah wilayah dan menjadikan orang-orang yang diduduki itu atau pihak-pihak yang diduduki itu sebagai tawanannya. Bukan. Tetapi berkuasa dalam hal ini adalah berkuasa seperti seorang pengelola, manajer. Tuhan memberikan tugas kepada manusia setelah ia memberkati mereka. Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk mengelola bumi, untuk merawat ciptaan yang lain. Tidak hanya berkuasa karena mereka paling unik, paling mulia, tetapi juga mereka harus mencerminkan kemuliaannya itu untuk juga bisa dirasakan kepada ciptaan yang lain. Dengan kata lain di dalam bagian ini Tuhan memberkati manusia untuk melakukan sebuah tugas, yaitu mengelola bumi, mengelola ciptaan-ciptaan Tuhan. Inilah yang disebut dalam tema kita sebagai original blessing. Bahwa berkat Tuhan sebenarnya, kalau kita diberkati, maka harusnya hidup kita yang diberkati itu bisa dipancarkan juga kepada orang lain. Kalau hidup kita benar-benar hidup yang diberkati Tuhan, maka harusnya kita mampu mengelola ciptaan Tuhan yang lain. Berkuasa bukan hanya dalam hal kita menjadikan ciptaan yang lain sebagai objek, sebagai sesuatu yang di bawah kita, tetapi benar-benar mau menyapa mereka dan juga mau merawat mereka sebagai sesama ciptaan Tuhan. Bahkan dikatakan di sini memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji, segala pohon-pohonan buahnya berbiji itu menjadi makananmu. Sebuah berkat yang benar-benar menjadi perlengkapan bagi manusia untuk melakukan tugasnya sebagai pihak yang merawat dunia ini. Ketika hidup kita benar-benar diberkati, maka kita harusnya bisa menjadi orang-orang yang mengelola bumi. Berarti ada berkat KW. Nah, kalau yang KW ini berarti rekan-rekan, kalau tadi yang original adalah orang yang diberkati Tuhan dan dia juga menjadi berkat bagi sesama ciptaan Tuhan. Kalau yang KW-KW berarti dia oke diberkati.
Tetapi permasalahannya adalah hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kalau original blessing, orang yang diberkati secara original, sesuatu yang asal, sesuatu yang asli, berarti orang itu bisa menjadi berkat bagi hidup orang lain. Tidak hanya orang lain, tetapi juga bagi ciptaan yang lain. Kalau dia KW-KW, tidak mencerminkan tidak mencerminkan hidup yang memberkati dan juga hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, maka jangan-jangan dia diberkati tetapi hidupnya tidak mencerminkan original blessing karena semuanya diambil untuk dirinya sendiri. Ini pun juga kita bisa lihat di dalam bacaan kita. Karena kalau orang yang benar-benar merasa terberkati, maka dia akan melakukan firman Tuhan. Di mana kalau kita lihat Tuhan memberkati hari ke-7, hari yang dikenal sebagai hari Sabat. Artinya apakah saya harus punya momen istirahat? Bukan hanya momen istirahat, tetapi momen di mana kita bisa merefleksikan dan mengingat kembali berkat Tuhan yang telah kita rasakan. Tidak hanya membuat kita merasakan dan mengingat berkat Tuhan, tetapi juga memampukan kita untuk bekerja lebih bagi orang-orang di sekitar kita. Bekerja lebih, bahkan menjadi benar-benar dirasakan kehadiran kita sebagai berkat oleh ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Inilah yang menjadi inti dari pemberitaan firman kita pada hari ini, rekan-rekan sekalian. Ketika hidup kita diberkati, maka harusnya kita dipakai semakin menjadi berkat. Karena di sini Tuhan juga bilang, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tidak hanya menaklukkan bumi seperti perang, atau bahkan beranak cucu dan bertambah banyak dalam arti mempunyai keturunan yang banyak. Di dalam bagian ini, Tuhan juga mengatakan kepada kita untuk mewariskan tradisi iman kita yang baik kepada generasi penerus kita. Memenuhi bumi dengan karya kebaikan yang telah kita rasakan dari Tuhan. Benar-benar mencerminkan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang selalu dicukupkan, bukan orang-orang yang malah memakan berkat itu untuk kepentingan diri sendiri. Inilah yang memampukan kita, rekan-rekan di remaja sekalian, untuk benar-benar menjadi berkat. Hidup yang menjadi berkat itu adalah contoh dari original blessing yang kita rasakan. Bagaimana cara kita melakukannya, Pak Sam? Oh, caranya bisa banyak. Dengan kita supaya bisa dirasakan, misalkan kita lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Tidak hanya peduli terhadap lingkungan sekitar, tapi juga kepada teman-teman kita. Mereka yang mungkin sudah lama tidak kita lihat, baik di ibadah kan lagi online ya sekarang ya. Ibadah lagi online, makanya bisa pindah ke ke gedung gereja sekarang karena di sebelah ada problem gitu ya. Kita merawat mereka, melawat yang orang-orang yang mungkin sudah lama tidak terlihat. Atau kita juga benar-benar bisa dengan merawat kebersamaan kita khususnya ketika di dalam gereja. Dan marilah rekan-rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita benar-benar menjadikan hidup kita sebagai berkat. Sebagaimana yang Tuhan mandatkan kepada kita untuk mengelola bumi, menaklukkan bumi bukan dengan perang, tetapi menaklukkan bumi dengan kasih Tuhan. Membawa pesan kasih Allah ke tengah dunia. Supaya kasih itu sebagai yang diberikan kepada kita bisa dirasakan oleh ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Kita sebagai manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Oleh karena itu marilah kita juga merawat ciptaan-ciptaan yang lain supaya kemuliaan Tuhan benar-benar nyata dalam hidup kita dan kita benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang, bagi dunia
dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Selamat menjadi berkat dan selamat rasakan berkat Tuhan yang original. Berkat Tuhan yang memenuhi dan melingkupi kehidupan kita serta memampukan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Anak-anak remaja semua kita untuk undang bangkit berdiri. Bersama gereja segala abad dan tempat, mari kita mengakuin percaya kita demikian. Kami percaya kepada Allah Bapa yang berkata, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari anak darah Maria, yang menentara di bawah pemerintahan Pontius, dikubur, mati dan dikuburkan, turun dalam perjalanan, pada hari yang ketiga, bangkit dua dari mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Esa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada gereja Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita duduk kembali. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan ini kami sebagai anak-anak muda di tempat ini diingatkan kembali untuk benar-benar menjadikan hidup kami sebagai berkat. Benar-benar mengarahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ingatkan kembali bahwa identitas kami adalah ciptaan-Mu yang diciptakan seturut dengan gambar yang berasal daripada-Mu saja. Mampukan kami ya Bapa, sekalipun kami masih muda, tetapi biarlah Engkau yang memperlengkapi kami selalu, memampukan kami untuk benar-benar jadi berkat bagi lingkungan di mana kami berada. Jadi berkat yang merawat sesama ciptaan Tuhan. Dan biarlah hidup kami benar-benar membawa kemuliaan itu untuk bisa dirasakan bagi banyak orang. Kami berdoa pada saat ini untuk rekan-rekan kami, anak-anak kelas 3 SMP dan SMA yang sedang mempersiapkan ujian ya Bapak, dan juga menentukan sekolah tempat mereka melanjutkan studi atau akan berkuliah. Engkau juga yang senantiasa terus hadir dalam hidup mereka. Engkau yang senantiasa terus memampukan mereka untuk boleh mengerjakan semuanya dengan jujur, dan juga biarlah mereka boleh berjalan bersama dengan Engkau, khususnya ketika menentukan masa depan mereka dimanapun mereka akan bersekolah atau juga mereka akan melanjutkan kuliah. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian tengah semester. Biarlah Engkau yang memampukan kami, Engkau yang mengingatkan kami untuk selalu tekun belajar dan selalu benar-benar mengerjakan segala sesuatunya dengan jujur. Berkati juga setiap guru kami yang mempersiapkan soal, biarlah mereka juga boleh Engkau berikan hikmat. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit ya Bapak, mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kiranya Engkau yang juga melawat setiap mereka dan Engkau yang memulihkan kondisi mereka. Biarlah setiap keluarga yang mendampingi Engkau berikan kekuatan juga ya Bapak. Kami berdoa untuk gereja kami, khususnya ketika segala sesuatu masih dilakukan secara terbatas. Engkau yang juga boleh memberkati gereja kami ya Bapak. Ketika kami juga membutuhkan dana untuk mencicil biaya pelunasan dari gedung di seberang, melalui khususnya di remaja yang kami bantu lewat gerakan menabung 3.000 ini sebagai aksi penyangkalan diri kami pada masa Prapaskah. Kiranya Engkau yang juga menggerakkan setiap kami ya Bapak untuk boleh menyisihkan uang jajan kami dan menabungnya dengan penuh kesadaran dan juga kelak menguatkan kami untuk boleh mempersembahkannya pada saatnya nanti. Berdoa juga untuk orang tua kami ya Bapak dengan segala pekerjaan dan pergumulan mereka. Biarlah Engkau sertai setiap mereka. Engkau yang boleh terus tuntun hidup mereka agar mereka hidup di dalam hikmat-Mu saja dan boleh melakukan fungsi mereka untuk mendidik kami dan benar-benar menjadi berkat dalam keluarga.
Inilah doa kami ya Bapa yang jauh dari sempurna, yang hanya kami satukan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan dan memberikan dengan sepenuh hati. Nas persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bagi teman-teman yang beribadah di rumah, persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan ke penatua pendamping tiap wilayah. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita angkat satu pujian PKJ 148, Terima kasih ya Tuhanku. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul dan memberikan persembahan yang berasal padamu. Berkatilah persembahan ini agar menjadi berkat bagi gereja kami dan bagi sesama. Dan juga berkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan ini dan yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan, amin.
Perhatikan dengan kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan sepanjang segala abad. Hosana. Amin. Kita teduh untuk kita sejenak. Dipersilahkan Warta. Shalom, selamat pagi Koram. Warta lisan pada pagi hari ini untuk yang pertama, metode pengumpulan persembahan sehubungan dengan pandemi virus corona COVID-19 dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah. Majelis Jemaat GKI Cicurug menghimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara 1. Transfer ke rekening milik GKI Cicurug BCA nomor 129075694 atas nama Brata Wiwari atau Krisdiana Ginanti. Yang kedua, dititipkan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing. Yang ketiga, dikirimkan ke gereja, dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dikirimkan ke kantor gereja. Amplop dapat memakai amplop biasa dan dilem. Yang kedua, untuk minggu depan yang menjadi PL-nya yaitu Winda, wartanya Amel, pelayan firman yaitu penatua Eva dengan tema perspektif positif yang diambil dari Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Jangan lupa untuk teman-teman Koram untuk mengingatkan teman-teman yang undur. Untuk petugas hari ini, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih buat petugas hari ini yang udah datang, teman-teman di belakang, untuk Warta, PL, Pemandu, dan MMD, makasih udah datang ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikut ibadah kita hari ini, yang secara online. Terus untuk info tambahannya, kita minggu depan masih ibadah secara online ya, sekali lagi. Dan kita minggu depan online lagi, lalu celengan, jangan lupa untuk diisi, karena kita kan mulai dari hari Rabu udah diisi ya, dari Rabu Abu kemarin tanggal 2 Maret itu udah diisi celengan. Jadi teman-teman kemarin hari Sabtu beberapa udah ngambil ya, boleh dong yang di meet raise hand yang udah dapet celengan, ada berapa? Baru 6 orang ya. Nah, yang untuk sisanya berapa? 7. Oke. Untuk sisanya boleh kalau mau ngambil hari Sabtu nggak apa-apa. Atau mungkin nanti kalian nitip siapa gitu. Misalkan minta tolong ke pengurus untuk dititip ke pengurus supaya kalian bisa dapat dan mulai ngisi gerakan menabung 3.000 ini.
di hari Minggu ini harusnya udah kekumpul 15.000. Benar gak sih? 15.000 ya? 15.000 itu udah kekumpul di hari Minggu ini. Dan ini berlangsung sampai Paskah jadi kita nabung itu sampai tanggal 16 April dan dikumpulin di tanggal 17 April. Jadi di hari Minggunya nanti langsung dibawa lagi, kalau kita udah bisa onsite, di hari Minggunya bawa lagi celengannya untuk dikumpulin. Kalau bisa sih dikasih nama juga ya, biar kita tahu itu punya anak korem, gitu sih. Dari pengurus yang lain ada tambahan? Kasam nggak ada? Ya, nggak ada. Oke, mungkin segitu dulu untuk info tambahan hari ini. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.